Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajrun kabira. Sadaqallahul azim. Baik hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu semuanya, jamaah Masjid Al-Marwah. Demikian dengan anak-anak santri pesantren Bait Al-Quran Mulia. Bersyukur kita kepada Allah di hari ini tanggal 16 Agustus. Saya ingat karena besok 17. Kita masih bisa menghirup udara pagi, melakukan ibadah salat subuh yang luar biasa, yang utama lebih baik daripada dunia dan isinya kalau kita salat 2 rakaat salat fajar. Tidak berhenti di situ, kita isi dan kita hiasi waktu setelahnya untuk i'tikaf di masjid yang baik ini sampai nanti waktu syuruk salat 2 rakaat. Insyaallah kita dapat fadilah pahala haji dan umrah sempurna insyaallah. Salawat dan salam kita sampaikan dan semoga tercurah kepada junjungan alam yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang berbahagia. Ini ujiannya kalau pagi gini ngantuk ya anak ya. Nah, udah sholat tahajud misalnya. Dari 3:30 udah bangun. Insyaallah niat talabul ilmi ya. Selanjutnya kalian disebut dengan Taliban. Jadi Taliban itu maksudnya adalah penuntut ilmu. Ya, ada gerakan di Afghanistan yaitu Taliban, bukan Taliban ya, bukan ya, tapi Taliban, mencari ilmu, mahasiswa, orang-orang yang mereka mencintai pengetahuan. Baik, pagi ini melanjutkan penjelasan sirah An-Nabawiyah. Di bulan yang lalu kita sampai pada pembahasan wafatnya Nabi kita ya, sakit dan wafatnya Nabi kita yang tercinta, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kalau kita menghitung masa wafatnya beliau ya,
dari sejak wafat beliau sampai kita sekarang ini ada, maka sudah 14 abad lebih, ya 1400 sekian, bukan waktu yang sebentar ini. Maka masa yang panjang ini tentu saja ada banyak fitnah-fitnah yang terjadi, dan kita berdoa mudah-mudahan kita terlindung dari fitnah itu semua. Amin. Selanjutnya pagi ini kita coba obrolkan tentang problematika atau persoalan setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa hal yang kemudian menjadi problem setelah wafatnya Nabi. Pertama soal kepemimpinan, kedua soal keagamaan tentu saja. Karena Rasulullah itu bukan hanya sosok sebagai seorang nabi, tapi juga pemimpin negara, pemimpin pemerintahan, pemersatu umat. Kalau ada perang ya komandan perang, dan ahli strategi, konsultan dalam banyak hal. Jadi memang lengkaplah Rasulullah ini, sehingga di dalam Al-Quran disebut dengan uswatun hasanah, teladan yang baik. 2 kali Allah menggunakan kata uswatun hasanah dalam Al-Quran. Pertama untuk menyebut Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ketika menyebut tentang kisah Nabi Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Surat Al-Mumtahanah ya. Nah, jadi itu persoalannya. Maka setelah Rasul meninggal, yang menjadi pemimpin siapa ini? Yang menjadi pengganti. Nah, pengganti dalam bahasa Arab itu khalifah. Siapa yang akan mengganti? Siapa yang akan menjadi khalifah Rasulullah? Dan ini urusan umat ini gimana ini? Urusan syariat ini gimana ini? Sementara Rasul ketika datang ke Madinah, problem sosial, ekonomi, disparitas ya di mana-mana, politik itu luar biasa. Gesekan antar golongan, kemudian kesenjangan ekonomi antara pendatang dan pribumi, itu kan ketika Rasul datang diselesaikan dengan baik. Selanjutnya gimana? Sementara orang-orang yang bersama Nabi ini berangkat dari kabilah-kabilah yang berbeda-beda, suku-suku yang berbeda, baik yang dari Makkah maupun dari Madinah. Belum lagi ada komunitas yang lain, yang sebetulnya ketika Rasul menjadi orang nomor 1 di Madinah, beliau bisa memediasi, menengahi, memanage semuanya itu dengan baik. Nah, saudara yang berbahagia, sejarah menjelaskan bahwa ada figur yang kemudian disepakati secara aklamasi dan dilakukan pembaiatan secara kuat, dan disitulah sosok sahabat yang mulia yang dekat dengan beliau, yang tidak ada nasihat, tidak ada wasiat, tidak ada pesan terakhir dari Nabi, tapi isyaratnya banyak gitu, petunjuknya banyak. Maka dialah yang kemudian menjadi pengganti Rasul, menjadi khalifah Rasul, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, beliau adalah khalifah, pengganti namanya. Maka kalau Abu Bakar adalah pengganti Rasulullah, khalifatul Rasulillah, maka yang kedua setelah Abu Bakar yaitu Umar, berarti dia pengganti Abu Bakar. Maka julukannya apa Abu Bakar itu? Umar itu? Umar itu julukannya khalifati Rasulillah. Ya. Jadi kalau Abu Bakar itu khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah, kalau Umar pengganti dari penggantinya Rasulullah.
Karena ribet kata-kata ini Pak, akhirnya ada istilah baru tuh, ya, yaitu apa? Amirul Mukminin. Nah, istilah Amirul Mukminin itu populer di saat masa Umar bin Khattab. Maka kalau ada sahabat nanya sama Abu Umar, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya orang beriman. Karena kalau pakai istilah khalifah, nanti giliran Sayyidina Utsman 3 kali tuh, khalifatu, khalifati, khalifati Rasulullah, kepanjangan. Kalau kita istilahnya gini Pak, di Indonesia, presiden kita yang pertama siapa? Insinyur Soekarno ya. Yang berikutnya siapa Pak? Yang berikutnya itu ya pengganti presiden pertama. Penggantinya siapa? Jadi setelah Pak Soekarno itu semuanya pengganti itu. Ada pengganti pertama namanya Soeharto, pengganti kedua Habibie, pengganti ketiga. Jadi pengganti semua tuh. Cuma presiden pertamanya adalah Soekarno. Kira-kira gitulah. Maka istilah Amirul Mukminin itu populer. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah menyebut orang-orang dekatnya, orang-orang yang menemaninya bersama dalam dakwah, dalam perjuangan, itu dengan istilah sahabat. Tidak menggunakan istilah murid, tidak menggunakan istilah santri gitu. Ini kita ada anak-anak kecil nih Pak. Kita kan manggilnya santri ya, manggilnya murid lah gitu. Murid sendiri dari bahasa Arab gitu ya. Murid itu artinya orang yang berkeinginan. Aroda yuridu iroda. Orang yang berkeinginan, yang memberikan keinginan, yang mencari, ini namanya mursyid dalam istilah tasawuf begitu. Nah, saudara, jadi Rasulullah menyebut orang-orang di sekitarnya itu dengan sahabat. Sahabat Pak. Kalau kita apa istilah kita? Bestie atau apa? Best friend. Bahkan sahabat itu udah jadi bahasa kita kan? Sahabat, sohib, sohib, sohib sama tuh, sohib atau sahabat. Artinya orang yang dekat. Kenapa Rasul menggunakan kata sahabat, bukan murid, bukan santri? Itu untuk ini apa? Pesan penting tentang psikologi Rasulullah, dan supaya tidak ada gap, tidak ada jarak keakraban, kedekatan beliau dengan para sahabat. Maka Rasulullah kalau mengatakan kepada orang dekatnya, wahai sahabat, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali, bahkan Ali yang masih kecil dipanggil sahabat. Kalau kita kan kadang-kadang onggah gitu dipanggil sahabat, masih kecil, ini mah bapak sini gitu. Itu luar biasa itu. Nah, siapakah sahabat itu? Sahabat itu adalah orang yang dekat dengan beliau, yang hidup dan bertemu dengan Rasulullah dan meninggal dalam keadaan beriman. Tidak disebut sahabat bertemu Nabi, berinteraksi dengan Nabi, tapi meninggalnya kafir. Tidak disebut sahabat itu. Ada nggak kira-kira orang yang ketemu Nabi, berjumpa Nabi, terus nggak masuk Islam? Ada nggak? Ya banyak. Abu Jahal ketemu Nabi nggak? Siapa disebut sahabat? Ya, enggak lah. Jadi yang disebut sahabat adalah orang yang bertemu Nabi, berinteraksi dengan Nabi, dan meninggal dalam keadaan beriman. Itu pengertian sahabat. Nah, kalau kita sering dirindukan oleh Nabi, ini kita nih, ini sering dirindukan oleh Nabi. Nabi itu pengen ketemu sama orang yang nggak pernah ketemu beliau, nggak pernah jumpa sama beliau, tetapi dia beriman kepada beliau, dia mengikuti sunnah beliau dan setia bersama beliau. Rasul pengen tuh ketemu tuh.
Satu waktu Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, aku merindukan saudaraku, kata Rasul. Aku merindukan saudaraku. Di depan para sahabat, Pak. Terus sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang kau maksud dengan saudara yang kau rindukan? Bukankah kami ini saudaramu, ya Rasul? Ini sahabat nanya, Pak. Terus kata Rasulullah, oh enggak, kalian itu sahabatku. Kalian itu sahabatku. Sementara aku merindukan saudaraku. Terus siapa yang kau maksud dengan saudaramu? Kata Rasul, aku merindukan saudaraku, mereka yang beriman kepadaku, percaya kepada aku, mengikuti sunnahku, setia kepadaku, tanpa pernah bertemu dengan aku. Nah, dari situlah keluar sebuah hadis yang populer yang bunyinya apa? Tuba liman amana bi walam yarani. Beruntunglah, bahagialah mereka yang beriman kepadaku tanpa pernah berjumpa dengan aku. Masya Allah. Dan aku merindukan saudaraku. Jadi kalau orang hari ini, Pak, Bu, hari ini beriman, percaya kepada Rasulullah dan berusaha mengikuti sunnah Rasulullah, sementara kita tidak pernah berjumpa dengan Rasul, itu hebat. Orang tuh biasanya untuk percaya itu apa ya? Bahwa dia percaya itu membutuhkan sesuatu yang empirik sifatnya, yang kelihatan, yang nyata, yang tampak, bisa menyaksikan begitu. Kan begitu ya. Tapi kalau hanya info, hanya berita, ya ntar dulu lah gitu. Pertanyaan saya kepada kita semua, kita ini menjadi mukmin muslim, apakah kita menyaksikan mukjizat Rasulullah? Kan enggak. Apakah kita hidup bersama Nabi? Kan enggak. Apakah kita melihat Rasulullah SAW keluar dari sela-sela jarinya itu air sehingga digunakan untuk minum sahabat dan berwudu sahabat? Apakah kita pernah melihat Rasul membelah bulan? Apakah kita pernah melihat Rasulullah itu memperbanyak makanan sehingga satu kambing cukup untuk 400 orang? Apa kita pernah melihat Rasulullah kemudian dengan izin Allah melalui beliau air yang beracun menjadi netral itu? Kan nggak pernah semuanya itu. Lantas yang membuat kita beriman apa coba? Yang membuat kita beriman ini, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran nih yang membuat kita ini jadi beriman. Apakah langsung memahami Quran? Enggak. Lewat siapa? Lewat para ulama, para guru, para pengajar, ditambah orang tua kita yang secara turun-temurun menjelaskan tentang Islam. Hari ini kita menjadi muslim. Maka ada istilah ilmu yakin, ada ainul yakin. Kita ini yakin karena ilmu atau karena ainul yakin? Kita ini beriman karena ngelihat atau karena tahu, karena dikasih tahu, atau kita cari tahu? Kan karena tahu dan dikasih tahu kan? Bukan ainul yakin, bukan kita melihat gitu, melihat Nabi, melihat sahabat, kan enggak. Nah, keyakinan kita ini didasari oleh apa yang kita dengar dari guru kita, apa yang kita baca dari apa yang dibawa oleh Rasulullah berupa Al-Quran. Itulah yang membuat kita akhirnya yakin. Dan insya Allah keyakinan kita itu adalah hakul yakin. Dari ilmu yakin atau orang bisa dengan ainul yakin, maka akhirnya dia menjadi hakul yakin. Ini istilah ini. Surat apa? Surat At-Takasur ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim summa latarawunnaha
ainal yakin summa la tus'alunna yauma idzin 'anil. Ini anak-anak ini kan lagi kita kasih informasi ini tentang Islam, tentang Rasulullah, tentang kebenaran akidah Islam. Kita kasih tahu. Nah, ini ilmu yakin atau bapak-bapak yang merindukan Ka'bah, pengen melihat Baitullah. Kalau yang belum ke sana, tapi informasinya kan deres itu Pak. Melihat apa dengar dari guru, dengar dari orang tua yang pernah aja, Ka'bah itu luar biasa. Tawaf itu luar biasa. Nah, itu baru ilmu yakin. Ya, percaya hanya dengan mendengar atau membaca. Baru kemudian dengan izin Allah rizkinya dimudahkan, langkahnya diringankan, kesehatannya dijaminkan, menuju ke sana lihat Ka'bah. Nah, sampai disitulah, itulah yang disebut dengan ainul yakin. Wah, kalau udah ainul yakin, udah hakul yakin ya udah. Kira-kira gitu lah ya. Nah, saudara, orang untuk yakin kan dia juga tidak harus ain, tidak harus ngelihat, dan tidak harus ngalamin. Untuk beriman itu kadang tidak harus ngalamin dulu baru beriman. Ini kita nih percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir, kan nggak harus ngalamin ke surga, ke neraka. Kita cukup imani surga neraka itu berdasarkan apa? Berdasarkan informasi yang kita yakini benar, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Analoginya gini lah Pak, analoginya. Bapak mungkin sering lah ya traveling kemana gitu. Kalau traveling itu di wilayah yang ekstrim, pegunungan lah itu apa, itu kan ada petunjuk jalan ya Pak ya. Belok kanan, belok kiri, lurus, di depan nanti akan begini-begini, terus diikuti. Petunjuk itu mengarahkan seseorang untuk sampai pada tujuan. Yang ngikutin petunjuk itu insya Allah selamat Pak ya. Dan seorang yang melakukan traveling melihat petunjuk itu, dia yakin aja gitu, dia percaya aja gitu. Belok kanan ya belok kanan, bener sih, karena kalau belok kiri jurang Pak. Belok kiri dia ikutin, emang bener sih. Belok kanan, belok kiri, belok terus sampailah dia. Pertanyaan saya gini, kok orang yang traveling nih Pak ngelihat petunjuk kayak gitu kok percaya aja ya? Padahal yang membuat siapa itu? Yang membuat siapa? Manusia kan, tapi percaya. Kepercayaan itu karena pernah ngalamin, atau percayanya karena dia percaya siapa yang ngasih petunjuk? Bukan karena pernah ngalamin kan? Yang baru pertama kali dia ke situ. Tapi dia percaya aja itu. Percaya kepada seseorang yang dia yakini jujur gitu. Ya udah dia ikuti aja tuh, dia selamat. Atau Google Map. Yang kita nggak tahu riwayatnya gimana. Percaya aja tuh Pak, ikuti aja kan. Terhadap sesuatu yang kita belum pernah ketemu, kita percaya. Terhadap sesuatu yang kita belum pernah ngalamin, kita percaya dan selamat. Maka kepada Al-Quran yang pembuktian kebenarannya itu jelas, yang membawanya juga jelas, nggak pernah bohong. Saking nggak pernah bohongnya dia dijuluki dengan Al-Amin. Di sini ada Pak Yamin, beda nih. Kalau Yamin tuh golongan kanan. Kalau gini, coba Nabi Muhammad yang dia pemberitahu dari informasi, yang kemudian informasi itu tertuang di dalam Al-Quran,
yang jelas kita buktikan kebenarannya, masa kemudian tidak dipercaya? Sementara orang terhadap petunjuk jalan tadi itu aja percaya tanpa pernah mengenal siapa yang bikin petunjuk jalannya, orangnya bagaimana, nggak jelas tuh. Maka jangan sampai orang baru percaya kalau ngalamin gitu. Jangan sampai mau percaya kalau sudah ngelihatin. Nggak perlu ngalamin, nggak perlu ngelihatin untuk percaya. Kalau yang kita baca, yang kita dengar beritanya dari bacaan yang akurat, valid, dan dari Nabi yang kita yakini kejujuran. Jangan sampai nanti di akhirat baru kata, ya kalau gitu saya percaya deh. Ternyata benar tuh yang dikatakan oleh para nabi, benar dikatakan oleh para ulama. Ini terlambat lah kalau baru beriman di sana. Nah kira-kira gitulah nanti Abu Jahal tuh, yang dia tahu siapa Nabi Muhammad, dia tahu bagaimana kejujuran Muhammad, tapi sampai akhir hayat dia nggak iman. Nanti di akhirat dia mengatakan, ya benar ya yang dikatain Muhammad ya. Kata malaikat, telat ini mah. Petunjuk itu jelas ya. Maka saudara-saudara, apa yang ingin saya katakan, Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini kan sumber tokoh sentral dari syariat Islam. Maka bersama beliau, di sekeliling beliau ada orang-orang yang terpercaya, makanya disebut dengan as-siddiqin. Orang-orang yang bersama beliau namanya disebut dengan as-siddiqin, karena ada as-siddiqin, as-salihin, ya, an-nabiyyin, siddiqin, dan salihin. Kira-kira yang disebut siddiqin, ya mereka di sahabatnya ini. Mereka siddiqin, orang yang membenarkan kenabian Muhammad, membenarkan dakwah Rasulullah, membenarkan Al-Quran. Salihin, mereka juga orang yang soleh. Karena bukan hanya membenarkan, bukan hanya percaya, tapi mereka juga beramal soleh. Jadi siddiqin ya mereka, solihin juga mereka. Nah itulah yang kita tiap hari berdoa Pak, tiap sholat kan. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing saya, hidayahi saya ke jalan yang mustaqim. Pertanyaannya, jalan yang mustaqim itu gimana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi itu. Jalan yang mustaqim itu adalah jalan orang-orang yang kau berikan nikmat atas mereka. Tidak disebutkan orangnya itu Pak, tapi sifatnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Ini ayat ini menimbulkan dua pertanyaan. Jalan orang-orang yang diberi nikmat atas mereka. Pertanyaannya apa? Siapa mereka? Nikmat apa itu? Gitu. Kan gitu Pak. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Siapa mereka? Nikmat apa itu? Kalau lanjutannya kan jelas tuh, ghairil maghdub alaihim walad dhalin. Dari segi kata, tapi siapa mereka juga nggak disebutkan tuh. Ghairil maghdub bukan orang-orang yang dimurkai, walad dhalin, dan bukan orang-orang yang tersesat. Jadi kalau kita mau himpun, jadi ada 4 itu. Ayat ini menimbulkan 4 pertanyaan. An'amta, nikmat apa itu? Alaihim, mereka ini siapa yang diberi nikmat? Terus yang ketiga, maghdub, siapa yang dimurkai? Dhalin, dan siapa yang tersesat? Itu yang tiap hari kita doa loh Pak. Siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu lagi sholat, belum lagi tahlilan. Al-Fatihah kan begitu. Al-Fatihahnya banyak lagi. Sahabat didoain, tabiin didoain, orang meninggal, Al-Fatihah pokoknya.
Kita tahu nggak bahwa dalam Al-Fatihah itu ada doa yang terus kita minta, dan itu untuk kita loh Pak. Kenapa untuk kita? Karena doanya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahi kami. Berarti kan kita jalan yang mustaqim, jalan orang-orang yang diberi nikmat atas mereka, dan bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan jalan orang-orang yang ini menarik ini. Ya kecuali Bapak bacanya asal-asal dari maghdubi alaihim biasa, amin biasa aja. Nah kalau yang melihat surat ini, masya Allah, tiap hari loh kita doa ini agar dihidayahi sama Allah dengan satu nikmat, dan nikmat itu diberikan kepada mereka ini. Nah mereka ini yang sudah diberikan nikmat ini pasti luar biasa ini mereka ini. Siapa mereka? Maka jawabannya adalah mereka ini adalah para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Kan 4 kata itu tuh. Nabi, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siddiqin yang membenarkan kenabian Muhammad. Syuhada yang bersaksi bersama Rasulullah. Sholihin, dan mereka adalah orang soleh. Oh mereka ini nih. Mereka nih yang disebut sebagai alaihim. Pertanyaannya, an'amta, nikmat apa yang Allah berikan kepada mereka sehingga mereka ini menjadi mulia, dan kita minta agar diberikan hidayah seperti mereka gitu. Maka jawabannya adalah itulah nikmat iman dan nikmat Islam. Jadi kita tiap hari itu minta, ya Allah hidayahi saya dengan nikmat iman dan Islam seperti yang kau hidayahi kepada para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Dipertegas, ghairil maghdub, bukan orang yang homurkai, dan bukan orang yang tersesat. Kira-kira menimbulkan pertanyaan gak nih Pak? Maghdub dan al-adha ini. Iya dong. Siapa yang dimurkai ini? Siapa yang tersesat ini? Maka demikian sahabat Pak, ketika mendengar ini, akhirnya mereka nanya, ya Rasulullah, siapa yang dimaksud dengan maghdub? Siapa yang dimaksud dengan dhalin? Apa jawaban Rasulullah? Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Ini kalau dibahas panjang ini. Panjang. Oke. Para sahabat ini ya, generasi terbaik, orang-orang terbaik yang dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an dengan kalimat apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka juga ridho terhadap keputusan Allah. Generasi yang dikatakan oleh Nabi sebagai apa? Khairul qurun qarni, sebaik-baiknya masa, sebaik-baiknya generasi adalah generasi yang bersamaku. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Ini ada 3 nih Pak, ada 3 generasi yang dikatakan generasi terbaik. Pertama generasi bersama Nabi, yaitu generasi siapa? Sahabat. Yang kedua generasi yang berikutnya, kira-kira generasi apa itu? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, generasi apa itu? Tabi'in. Ini generasi terbaik. Nah kalau melihat rentan waktunya, kira-kira sahabat, tabi'in, tabi'in, ini berapa tahun itu bentangan waktu? Maka diperkirakan 300 tahun. Itu generasi terbaik gitu. Sekarang kita dengan Nabi udah berapa tahun tadi? Saya sebut berapa tadi? 1400. Kira-kira masih generasi terbaik belum? Udah enggak, banyak fitnah Pak. Maka yang 3 generasi inilah yang kemudian dalam istilah akidah itu disebut dengan generasi salafus
soleh. Nah ini saya mendudukkan persoalan ini. Inilah yang disebut dengan generasi salaf. Salafus soleh ini 300 tahun pertama. Berarti sahabat, tabi'in dan tabi'in. Berarti setelah itu generasi selanjutnya disebut salaf nggak? Enggak. Nah kita ini masuk salaf bukan? Bukan. Kita ini generasi kholaf. Kholaf. Maka kalau ada wah ini salaf ini, kami ini salafi, kira-kira gitu ya. Salaf atau salafi. Kalau salafi itu biasanya orang-orang. Indonesia negara, Indonesia orang Indonesia. Maka kata Syekh Jum'ah Grand Mufti Al-Azhar Kairo mengatakan, kalau ada orang mengatakan saya salafi, saya salaf, salah secara istilah. Karena salaf itu bukanlah kelompok. Salaf itu adalah masa. Ya, salaf itu adalah masa, bukan kelompok. Emang pernah sahabat mengatakan saya kelompok salafi? Tidak pernah. Salaf itu adalah generasi atau masa atau waktu, yaitu yang 300 tahun pertama. Pertanyaannya, kira-kira kalau harus menyebut tokoh, siapakah orang-orang yang masuk ke dalam masa salaf itu? Yang 4 imam mazhab itu adalah salaf. Berarti 4 imam ini adalah salafi. Kenapa? Kita lihat waktunya. Pertama, 4 imam mazhab ini yang Bapak kenal siapa Bapak pertama? Imam Hanafi dulu. Kalau dari segi umur, Imam Hanafi. Imam Hanafi itu lahir tahun 80 Hijriah. Meninggal 150 Hijriah. Yang kedua, Imam Maliki lahir tahun 93 Hijriah. Wafat 189 kira-kira Hijriah. Baru berikutnya tuh Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 2004 Hijriah. Yang terakhir adalah Imam Hambal yang lahir tahun kira-kira 170 Hijriah, wafat 240 Hijriah. Masukkan nih generasi apa ini Pak? Dari salaf. Pertanyaannya, apakah di masa salafus soleh, di mana di situ ada 4 imam, perbedaan terjadi? Ada nggak perbedaan terjadi? Banyak Pak. Ya, banyak, bahkan antar imam ini berbeda. Bapak Ibu tahu siapa mereka 4 orang ini? Imam Hanafi, ya, Imam Malik ini kan generasinya dekat Pak. Imam Hanafi lahir 80 Hijriah, Imam Maliki lahir tahun 93 Hijriah. Tapi Imam Syafi'i yang lahir 150, dia berguru kepada Imam Maliki. Bahkan menghafal kitabnya, namanya kitab Muwatta Malik. Jadi Imam Malik ke Imam Syafi'i ke Imam Malik itu guru dan murid. Tapi beda nggak akhirnya? Beda juga mazhabnya itu. Terus ada yang terakhir Imam Hambal. Imam Hambal ini kan lahir 179 Hijriah, meninggal 240-an. Ini murid dari Imam Syafi'i. Tapi beda nggak akhirnya? Beda. Tapi perbedaan itu bukan tidak sama dengan perpecahan. Ya, makanya ada istilah ikhtilaf, ada iftiraq. Kalau ikhtilaf itu perbedaan pandangan, perbedaan sikap, pemikiran, ya, paradigma, itu ikhtilaf namanya. Yang nggak boleh itu adalah iftiraq, pecah dia, memisahkan diri karena perbedaan-perbedaan prinsip yang tadi itu. Bahkan Imam 4 yang mereka generasi salaf,
Itu terjadi perbedaan. Nih bapak-bapak deh nih, ya, yang pakai tahiyat, mana tahiyat? Yang ada gini-gini itu, ya kan? Nah, ini imam 4 ini beda, Pak. Ini apa ini? Madhabnya apa nih? Syafi'i. Coba kita uji bener nggak Syafi'i? Jangan-jangan Syafi'ian lagi. Yang ketika tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin, asyhadu an la ilaha illallah. Nah kayak gini nih sampai akhir assalamualaikum. Ini Syafi'i, ya, Syafi'i. Ada yang dari awal at-tahiyat udah begini aja nih, udah begini aja udah sampai itu Imam Hambal. Tapi pernah nggak lihat ada yang kadang keluar, kadang kuncup, kadang keluar lagi, kadang kuncup lagi. Pernah lihat nggak? Berarti nggak khusus sholatnya. Ngeliatin orang begini aja ngapain? Oh enggak Ustaz, itu saya lagi nggak sholat gitu. Kalau yang begini-begini itu Imam Hanafi. Gimana? Ketika ada kalimat Allah atau kata ganti dari Allah, dia atau apa? Atau yang seini, maka dia akan muncul. Kita uji. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, dia muncul tuh. Ada kalimat Allahnya di situ, lillah. Ya. Begitu? Ya turun lagi. Terus apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Muncul lagi dia. Wa barakatuh, turun. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-solihin, turun lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, turun lagi. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala, enggak ada. Padahal Imam Syafi'i berguru, Imam Hanafi, Imam Hambali berguru kepada Imam Syafi'i. Di mana persoalannya? Ini yang sebetulnya perlu dijelaskan supaya kita tidak mudah menyalah-nyalahkan. Para imam ini aja generasi salaf loh ya. Generasi kedua ya. Karena tabi'in ini kan. Nah, kalau yang Imam Hambali itu udah masuk ke tabi'in, lahirnya di masa tabi'in, wafatnya di tabi'in ya. Yang berikutnya dia udah tabi'in. Itu aja berbeda pertanyaan. Perbedaan itu apa yang mendasar? Perbedaan itu adalah pertama di dalam memahami ayat dan memahami hadis yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya sama. Hadisnya sama enggak? Sama. Kalau ayat bisa sempurna tiap imam, tapi kalau hadis itu ada yang imam ini menerima hadis dari sahabat misalnya, tapi ada juga yang enggak menerima. Karena hadis ini terlalu banyak, Pak. Logikanya gini, kalau Rasul menyampaikan hadis ini kepada 10 sahabat, 10 sahabat ini punya murid 100, sampai ke tabi'in katakanlah 300 gitu. Berarti kan udah ada yang nggak menerima. Nah, itu wajar. Tapi kalau Quran, karena dia qat'in nuzul, qat'il wurud, qat'id dilalah, maka nggak mungkin ada perbedaan. Tapi kalau hadis, apa yang diterima oleh Imam Hanafi bisa jadi tidak diterima oleh Imam Malik karena beda guru. Kan gitu, Pak. Gampangnya gini lah, Pak. Ini yang duduk hari ini berapa orang? Ada 1000 orang, ada. Katakanlah 200. Pertanyaan saya, apakah warga Japos ada 200? Banyak yang tidak mendengar itu.
yang tidak hadir hari ini, berarti kan nggak mendengar, Pak. Ya? Oh, nggak, ini kaitannya dengan berita, Pak. Ya. Berarti yang hari ini tidak hadir berarti tidak mendengar berita. Padahal warga Japos ini lebih dari 200. Coba bayangkan Rasul ketika bicara hanya ada 10 sahabat. Pertanyaannya, apakah sahabat Nabi hanya 10? Enggak. Waktu haji itu, Nabi itu mimpin kafilah haji itu 140.000 sahabat. Kalau Rasul bicara dan adanya 10 sahabat, berarti sisanya nggak mendengar. Jatuh ke generasi tabi'in, 10 ini mungkin punya murid, ya katakanlah 300 boleh lah. Tapi kan kalau udah jatuh ke generasi tabi'in, itu udah ratusan ribu bahkan jutaan. Kira-kira gitulah Pak ya. Jadi disitulah perbedaan terjadi. Terus yang kedua, ayat-ayat Al-Quran itu ada yang bersifat ijmal, bersifat global. Kemudian pemaknaannya ini dilakukan oleh para ulama, ya tentu itu sangat dilatar belakangi, didasari oleh pemahaman setiap para imam.